Refli Harun. Pak Refli, silakan. Yep, terima kasih Mas Tata, Pak Tata, Ibu-ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Ini saya new player di sini di Forum Tanah Air. Begitu saya lihat muka Mas Tata, saya khawatir ini kelompok radikal kayaknya. itu baru mukanya ya, Pak Refli, belum tanahnya nih. Tapi saya bilang sama Bu Neno, Bunda Neno bilang radikal itu adalah rahasia yang abadi dan kekal. Masya Allah. Salah satu rahasia yang abadi dan kekal, kita tidak tahu pemerintahan ini berapa lama bertahan, kira-kira gitu ya. Jadi kalau pakai skenario tata negaranya ada dua. Pemerintahan ini berganti pada tahun 2024 ya, menggunakan pasal ayat-ayat konstitusi pemilihan itu pasal 22E, tapi juga dia bisa berhenti di tengah jalan menggunakan pasal-pasal impeachment kan begitu. Dan itu sama sahnya dan sama konstitusionalnya. Jadi saya mengatakan itu untuk memberikan keyakinan kepada orang bahwa kalau presiden tidak mampu, ya masyarakat boleh memintanya mundur atau memintanya diberhentikan. Itu hak konstitusional ya. Yang tidak boleh itu mengangkat senjata dan Anda membunuh orang, kira-kira begitu ya. Itu yang tidak boleh. Tapi saya ingin memulainya dengan pantun juga. Gara-gara dibilang pantun, saya bikin pantun juga. Ini orang Sumatera semua pantun. Kalau bikin puisi nanti terlalu puitis, saya takut ya kan. Gitu ya. Lebih baik pantun aja. Pantunnya main-main aja. PKS kini partai terlarang, nah, karena itu diharapkan pemerintah kan, kadernya suka saya ulangi, PKS kini partai terlarang, kadernya suka pakai sarung, walau ibu bapak di negeri orang kan tetap kenal Rocky Gerung. Saya tadi berendah diri juga karena saya baru bergabung, jadi saya asumsi saya baru berkenalan dengan ibu-ibu dan bapak sekalian, teman-teman semua. Nah, satu lagi pantun saya, dari Jakarta menuju Ciawi, ya. Dari Jakarta menuju Surabaya, melaju kencang di Jagorawi. Ada negeri yang sangat kaya, sayang dipimpin Presiden Jokowi. Mantap. Wow. Aja. Jadi ini perkara serius ya. Kalau 2024 skenarionya sesuai dengan kalender konstitusionalnya, maka sesungguhnya kan perjuangan kita itu harus menghapuskan presidensial threshold. Karena itu yang penting. Karena kalau threshold tidak dihilangkan, maka tidak akan ada alternatif pemimpin yang muncul dari rahim publik. Kira-kira begitu. Yang ada adalah yang muncul dari persekongkolan jahat para pemilik modal. Itu sudah pasti. Jadi saya mengatakan misalnya dalam berbagai kesempatan, sekarang ini ada 2 blok. Ada 6 partai istana yang punya kursi di DPR dan berhak untuk mengajukan calon presiden. Dan ada 3 partai di luar istana. Partai di luar istana itu PAN, PKS, dan Demokrat itu hanya menguasai 22%. Kalau tidak salah, nanti Bung Mardhani Alisera bisa merevisi kalau keliru. Artinya, dia hanya bisa mengajukan 1 calon saja sebagai syarat untuk berlangsungnya pemilihan presiden. Karena pemilihan presiden, ayat-ayat undang-undang pemilunya itu tidak memungkinkan calon tunggal, karena itu deadlock. Jadi tidak ada klausul kalau seandainya calonnya tunggal. Karena itulah asumsinya untuk pilpres, beda sama pilkada, harus ada 2 calon. Nah, kalau calon istana itu di-endorse oleh kekuatan mayoritas, kekuatan besar, kekuatan modal yang besar, maka 6 partai itu kan mengajukan 1 calon saja. Artinya, kekuatannya sudah 78%, 77, sekian persen, melawan yang 22% itu. Dan 22% itu harus bergabung menjadi 1, karena kalau tidak, maka persyaratan minimal 20% itu tidak akan tercapai. Karena itu menurut saya akan dipaksakan
akan muncul calon itu. Nah, mending dari rahim 3 partai itu akan muncul fighter kan. Kalau calonnya kemudian tiba-tiba ditawari Menteri Ketahanan Pangan tertarik kan repot juga ya kan. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian kan sudah berjuang, tapi rupanya Menhan sekarang sudah menjadi Menteri Ketahanan Pangan. Kira-kira begitu ya. Saya kira mengikuti Bunda Neno juga, cuma bedanya satu jalur the state, satu jalur society ya. Ya bicara ketahanan pangan. Nah, itu yang harus diperjuangkan. Tetapi kalau kemudian dia selesai di tengah jalan, maka kemudian terbuka kesempatan untuk membangun sistem-sistem yang baru. Karena biasanya kalau ada pergantian rezim di tengah jalan, maka kemudian ada akselerasi untuk perubahan-perubahan yang fundamental. Menurut saya, inilah yang tidak terjadi pada tahun 98. Jadi perubahan fundamental itu tidak terjadi. Ketika saya interview Amin Rais misalnya, ya gimana kita mau berubah secara fundamental? Ternyata setelah Pak Harto turun, yang diributkan adalah jabatan-jabatan. Muhammadiyah minta berapa menteri, ya, minta menteri keuangan dan menteri pendidikan, NU minta jatah menteri apa, Menko Polkam Wiranto minta menteri apa, kemudian Akbar Tanjung minta menteri apa, dan lain sebagainya. Maka kemudian yang terjadi adalah aktor berganti, tetapi sistem tidak. Nah ini yang menjadi persoalan yang menurut saya fundamental. Makanya saya mau wanti-wanti dengan kami, ya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, ya, yang dipimpin secara informal oleh Kiai Haji Al-Roki Gerung. Mana Pak? Itu agar menyediakan juga konsep-konsep ketatanegaraan seperti ini. Jadi kalau ada perubahan yang fundamental dan mendasar, kita sudah siap dengan konsep-konsep itu, dan kemudian MPR, DPR, ya, DPD itu menjadi instrumen formal saja untuk menyetujui konsep-konsep yang sudah disediakan itu. Yang penting adalah orang tidak rebutan untuk memimpin atau kemudian rebutan untuk menjabat pada jabatan-jabatan publik. Saya kira itu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, teman-teman semua yang ingin saya share, ya, 2 hal saja, jangan banyak-banyak. Nanti kan selanjutnya bisa lihat di channel YouTube saya, ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.